Halo, masih membahas seputar susunan era High Elo. Kemarin sudah saya breakdown kekuatan dari faksinya Lao. Sekarang akan saya coba bahas faksi-faksi lain di susunan. Yang sudah diketahui ada faksi Kiyomasa, Kinjo, dan Nishia. Lantas seperti apakah mereka? Kekuatannya, levelnya, dan siapa yang terkuat? Akan saya coba breakdown mereka, namun karena dalam film mereka tidak ditayangkan adegan berkelahi, jadi penilaiannya masih berupa anggapan dan teori. Pertama, apakah jumlah pasukan memengaruhi kekuatan setiap faksi? Kedua, Binzo mengatakan jika ada murid susuran yang sama seperti Susaki. Lalu siapakah murid yang dimaksud? Apakah Kiyomasa, Kinjo, Nishia, atau bahkan karakter lain yang belum dimunculkan? Oke, mari kita bahas tentang jumlah faksi dulu. Masih samar-samar, pria ini adalah Kinjo atau Kiyomasa. Banyak yang beranggapan dia adalah Kiyomasa karena faksinya memiliki jumlah pasukan terbanyak. Biasanya memang memiliki pasukan banyak pasti hasil dari penaklukan, seperti Serizawa. Oke, masuk akal. Namun jika teori susuran era High and Low itu justru kebalikannya, semakin sedikit pasukan semakin kuat sebuah faksi, maka teori banyak pasukan pasti hasil penaklukan tadi terbantahkan. Karena Law sendiri cuma terdiri 6 orang dan menjadi yang terkuat. Atau mungkin faksi Lao menjadi pengecualian atau hal spesial dari susuran yang disuguhkan era High and Low. Kalau menurut saya pribadi, tetap memegang prinsip susuran lama era Cross Zero. Semakin banyak pasukan ya tentu dari hasil penaklukan. Karena Lao sendiri tidak tertarik menjadi pemimpin, jadi dia tidak perlu istilah menaklukkan atau menguasai sekolah. Jadi untuk faksi Lao adalah pengecualian. Oke, jika disepakati bersama, mungkin benar faksi ini adalah Kiyomasa. Loh, tapi mana pasukannya? Jika diamati, faksi Kiyomasa ini tidak ada yang turun dan memberi salam olahraga ke Fujio. Di sini terlihat jika yang memberi salam Fujio kurang lebih memang 30 pasukan. Lebihnya mungkin murid-murid tanpa faksi dan terlihat banyak karena kelas 1 juga ikut naik ke lantai. Faksi Kiyomasa tidak ikut bertarung karena merasa menangani satu pria saja tidak perlulah turun tangan. Seperti layaknya sikap Rindaman, jika sudah merasa terkuat, tinggal mengamati saja di atas seperti masih. Atau bisa dikatakan lantai atas tersebut adalah kelas 3. Jadi si Kiyomasa ini adalah murid-murid kelas 3, sehingga malas turun tangga dan cukup menyaksikan saja. Karena benar kelas 3, jadi benar 50 pasukan tentu hasil dari penaklukan sebelumnya. Oke deal, ini adalah faksinya Kiyomasa. Namun jika dilihat bagannya, ada 2 komandan yang belum diperlihatkan dalam film. Masih 3 orang ini. Lalu siapakah 2 orang yang belum dimunculkan tersebut? Atau malah jangan-jangan 3 orang ini adalah para komandan faksi? Jika benar, maka karakter Kiyomasa masih menjadi misteri karena belum diperlihatkan. Layaknya Lao yang diperlihatkan paling akhir, setelah masih Kamui, Binzo, dan Megoroku sudah dimunculkan. Dan mungkin si Kiyomasa inilah yang dimaksud Binzo sebagai murid susuran yang seperti Susaki. Lantas jika benar kuat seperti Susaki, kenapa tidak bergabung dengan faksi Lao? Ya mungkin karena ingin membentuk faksinya sendiri, atau dia kalah dari Lao dan tidak mau mengakuinya dan tidak bergabung. Seperti layaknya Makise menolak Serizawa dan membentuk pasukannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Lanjut, faksi Kinjo. Menurut kalian, faksi Kinjo itu kelas 2 atau kelas 3? Karena saat Fujio masuk susuran, dia berada di lantai bawah. Saya rasa itu tempatnya kelas 1 yang masih dalam pembentukan faksi atau penaklukan di antara mereka. Baru Fujio lanjut naik tangga dan bertemu dengan orang-orang ini. Jika anggapan saya benar, mereka adalah para komandan faksi, dan pria jagung ini adalah si Kinjo. Karena dari adegan ini, Kinjo seperti sedang berada di depan salah satu komandannya, seolah-olah dia sedang memimpin. Atau malah pria inilah yang Kinjo, karena dia yang paling berani memukul Binzo. Sedangkan pria jagung ini cuma keluar-keluar saja sampai adegan protesnya para murid tidak berkelahi sama sekali, dan cuma memandangi Megoroku. Karena harusnya pemimpin harus turun tangan dalam pertarungan. Mentalnya malah kalah dari pria menghajar Binzo tadi. Dan pria jagung ini hanya membelakangi murid-murid yang terlihat biasa saja. Sedangkan pria yang ini nampak memiliki pasukan yang lebih berbobot dari pria jagung tadi. Jadi menurut kalian siapa yang Kinjo? Pasukan Kinjo memiliki 30 orang pasukan. Bisa menggambarkan jika mungkin faksi Kinjo berada di kelas 2. Anggap saja begini,
Faksi Kiyomasa berjumlah 50 orang karena faksi Lao sudah merekrut dan membentuk faksinya sendiri dari masing-masing kelas. Mashi, Binzo, dan Mogoroku dari kelas 3. Sisanya dibiarkan membentuk faksinya sendiri. Nah, karena kelas 3 selain faksi Lao tidak ada lagi yang dirasa pantas memimpin, akhirnya sisa-sisa kelas 3 bergabung semua ke faksi Kiyomasa. Pantas jika pasukannya paling banyak. 1 karena penaklukan, 2 karena tidak ada tempat bergabung lagi. Nah, untuk faksi Kinjo kenapa cuma 30 orang? Mungkin karena ada beberapa murid yang tidak mengikuti faksi siapapun atau membentuk faksi sendiri, hanya saja tidak melambung namanya di film. Atau bisa saja kelas 2 di luar faksi Kinjo adalah bekas pasukan dari Kansuke sebelum bergabung dengan Lao. Karena Kansuke yang terkuat di kelas 2 tentu dulunya pasti sudah banyak menaklukkan banyak murid dan punya pasukan. Karena bergabung dengan Lao inilah pasukannya ditinggalkan dan memiliki hak istimewa, yakni tidak bergabung dengan faksi manapun tidak masalah dan tidak bisa ditaklukkan lagi. Karena jika kelas 3 yakni Lao, Mashi, Binzo, Mogoroku lulus, tentu Kansuke akan menjadi generasi penerus dan merekrut pasukan lamanya tersebut untuk kembali membentuk faksi Kansuke. Makanya kuota faksi Kinjo sudah berkurang cuma 30. Atau bisa jadi kuotanya mentok 30 karena beberapa murid sudah bergabung dengan faksi Nishia. Mari simak penjelasan berikut. Kemudian faksi Nishia berbeda dari Kiyomasa dan Kinjo yang tidak jelas konfirmasi karakternya dalam film. Pria ini sudah dikonfirmasi sebagai Ryusei Nishia karena ada gambar fotonya yang resmi dan berhak cipta. Faksi Nishia hanya beranggotakan 20 orang. Menurut kalian Nishia kelas 2 atau kelas 1? Saat kemunculannya, dia datang bukan melalui tangga, tapi dari lantai kelas 2. Jika memang dari kelas 2, mungkin benar anggapan di atas tadi, bahwa kuota kelas 2 terbagi menjadi faksi Kinjo 30 orang dan faksi Nishia 20 orang. Jika suatu saat mereka naik kelas 3, mungkin akan bergabung semuanya menjadi 50 pasukan seperti Kiyomasa, dan akan ada penentuan siapa yang akan memimpin. Itu jika benar Nishia adalah kelas 2. Atau bisa saja kelas 1 layaknya Hiromi di era Crossero. Nishia baru menaklukkan beberapa kelas, makanya masih 20 orang, dan berlagak sok jago ketika Fujio dibiarkan pergi begitu saja oleh faksi Lao. Namun saat ditantang Binzo dan Mogoroku, dia hanya terdiam seperti Hiromi yang terdiam ketika ditantang Izaki. Masuk akal juga sih. Namun jika Nishia itu kelas 1, saya kurang setuju sih, karena penampilan Nishia lebih keren dari faksi Kinjo, dan terasa lebih kuat sifat karakternya di film dibandingkan mereka. Namun jika dilihat anggotanya, wajah mereka seperti masih muda sekali. Jadi mungkin benar jika Nishia itu adalah kelas 1. Masuk akal. Bang, tapi bukankah Mogoroku juga datang dengan naik tangga? Berarti lokasi kelas susuran tidak begitu dong. Enggak sih, faksi Lao itu punya markas, dan kurasa markasnya ada di lantai bawah sebagai tempat latihan. Lantas kenapa masih mengajak anggotanya ke atas? Apakah markasnya di atas? Menurut saya bukan. Mungkin mereka berempat sedang berunding sambil menunggu kedatangan Lao dan Kansuke perihal Fujio ini. Dari hasil di atas lahir anggapan jika Kiyomasa dari kelas 3 dengan anggota 50 orang adalah faksi terkuat kedua setelah faksi Lao. Jika Kiyomasa dianggap kuat seperti Susaki dari pengungkapan Binzo, mungkin Kiyomasa berada di level 67, yang masih di bawah Binzo yang levelnya 68, dan di atas Mogoroku yang levelnya 66. Kemudian di bawahnya ada faksi Kinjo dari kelas 2 dengan anggota 30 orang. Sudah dikonfirmasi jika Kansuke adalah yang terkuat kelas 2. Jadi level Kinjo tidak lebih dari Kansuke dan mungkin berada di level 57. Dan yang terakhir adalah faksi Nishia. Sebagai junior mungkin akan saya samakan dengan levelnya Hiromi dari Crossero yang sudah saya breakdown di video ini. Hiromi mendapat level 50, jadi Nishia kira-kira sama level 50. Nah, itu tadi breakdown sementara untuk pemimpin faksi-faksi di susuran era High and Low. Sampai kemampuan dan kebenarannya dimunculkan atau dikonfirmasi, mungkin akan saya update videonya suatu saat. Jadi bagaimana menurut kalian pendapat saya ini di atas? Terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton. Sampai jumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih.